Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk saudaraku semua, dan semoga saudaraku yang melihat video channel saya ini diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan yang melimpah, dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang rahasia Al-Fatihah. Rahasia surat yang sangat fenomenal. Keempat kitab itu terangkum di dalam Al-Quran. Dari isi Al-Quran itu terangkum di dalam suratul Fatihah. Nah, pembahasan kali ini sedikit agak menyimpang dari biasanya. Maksudnya agak menyimpang, ini biasanya kan saya agak universal untuk semua agama, tapi di video kali ini saya ingin sekali membahas suratul Fatihah agar semua orang bisa memaksimalkan, memanfaatkan suratul Fatihah yang mempunyai daya manfaat, daya batin yang sangat luar biasa. Nah, suratul Fatihah ini banyak sekali ahli-ahli ilmu hikmah yang membacanya ribuan kali, puluhan ribu kali, bahkan ratusan ribu kali. Tapi kenapa tidak ada yang bisa langsung merasakan khasiatnya? Kenapa tidak ada yang tidak ada yang langsung cespleng? Kita lihat pada zaman dulu, para wali alim ulama itu hanya membaca satu kali saja Al-Fatihah, orang yang kesurupan langsung sembuh. Hanya dengan membaca satu kali suratul Fatihah, apapun penyakitnya yang dirasakan langsung hilang, langsung Allah kabulkan. Tapi semakin kesini sudah dibaca ribuan, ratusan ribu kali, kok si setannya nggak pergi-pergi, malah kadang jinnya ini mengikuti bacaan suratul Fatihah. Karena apa, saudaraku? Karena Al-Fatihah yang kita baca hanya sebuah bacaan. Jadi Al-Fatihah yang kita baca itu tidak mempunyai ruh Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kita baca itu tidak mempunyai daya ledak yang sangat luar biasa. Jadi hanya semacam bacaan. Nah, ini perlu kita introspeksi lagi sebagai saudaraku yang ahli-ahli dalam hikmah. Bagaimana caranya agar suratul Fatihah yang kita baca ini mempunyai daya yang sangat tajam? Bagaimana suratul Fatihah yang kita baca ini mempunyai daya yang sangat luar biasa? Ya, kita harus panggil ruhnya. Kita harus panggil ruh suratul Fatihah agar yang kita baca itu mempunyai isi. Manusia sendiri kalau tidak ada ruhnya kan dia mati. Tidak ada apa-apanya, hanya sebuah kulit. Begitupun juga dengan suratul Fatihah. Kalau tidak ada ruhnya, hanya sebuah bacaan. Nah, agar Al-Fatihah yang kita baca mempunyai daya ruh yang sangat tinggi, sebelum kita masuk ke dalam teknik atau caranya, kita kupas dulu agar saudaraku paham kenapa suratul Fatihah membutuhkan ruh suratul Fatihah ya. Nah, ini bahasan ini mungkin agak panjang, jadi siapkan kuota dan tonton, simak sampai habis agar tidak salah paham. Nah, kita untuk memanggil isi atau ruh dari suratul Fatihah, kita kaji dari diri kita. Sebenarnya kita ini makhluk gaib. Manusia ini makhluk gaib loh. Tidak percaya. Sebelum Anda ada di dunia ini, Anda ada di mana?
Tidak ada yang tahu kan? Dan pasti Anda sudah ada. Jadi sebelum Anda ada di bumi ini, Anda sudah ada. Nah, tapi Anda tidak tahu. Itu kan berarti gaib. Saya yakin Anda sudah ada. Jadi bagaimana Anda yang gaib bisa wujud menjadi nyata sebuah manusia? Jadi manusia yang berbentuk gaib itu butuh perjuangan atau proses panjang untuk menjadi manusia yang nyata ya saudaraku. Dari kita yang gaib masih berwujud sperma yang berada di tulang sang ayah. Lalu sperma itu masuk membuahi sel telur si ibu. Sperma di dalam rahim si ibu itu, ya, itu juga butuh perjuangan dari berjuta-juta sperma, hanya satu yang bisa masuk ke dalam sel telur. Jadi jangan dikira Anda manusia-manusia yang hadir di bumi ini hanya dilahirkan begitu saja. Anda mempunyai misi yang hebat. Nah, ini kan sangat luar biasa. Dengan dari proses yang panjang, masa kita hanya lahir, hidup, punya anak, meninggal. Tidak seperti itu ya saudaraku. Kita punya misi yang sangat hebat. Lanjut ke pembahasan tadi. Nah, lalu di sel telur tadi, anggaplah di perut si ibu ya. Di perut si ibu itu membutuhkan waktu 40 hari untuk menjadi segumpal darah. Bayangkan, untuk menjadi manusia kita butuh 40 hari proses untuk menjadi segumpal darah. Nah, sperma yang 40 hari tadi untuk menjadi segumpal darah, di dalam perut si ibu kan dia tidak mungkin chattingan sama Tuhan, WA-WA-an, enggak. Dia terus berdoa sama Tuhan selama 40 hari. Ya Tuhan berikanlah aku ruh, ya Tuhan berikanlah aku ruh. Ya kan? Nah, di dalam segumpal darah tadi butuh waktu 40 hari lagi untuk menjadi segumpal daging. Ya kan? Nah, ini pun Tuhan belum tiupkan ruhnya. Ya. Jadi 40 hari dari sperma untuk menjadi segumpal darah, 40 hari lagi dari segumpal darah untuk menjadi segumpal daging. Lalu 40 hari lagi barulah Allah berikan ruh ke dalam janin tersebut. Ya saudaraku, ini prosesnya kalau didetail memang sangat panjang sekali. Sengaja saya singkat-singkat karena agar bahasanya agar bisa dipahami oleh semua kalangan ya saudaraku. Semoga Anda paham. Nah, dari perjalanan 40 dikali 3 itu kan berarti 120 hari. 120 hari perjalanan dari yang gaib menjadi nyata. Itu pun belum sempurna. Untuk menjadi manusia sempurna kita butuh waktu 9 bulan 10 hari. Lahirlah manusia yang sempurna. Nah, 9 bulan 10 hari berarti sekitar 280 hari saudaraku. Nah, untuk mewujudkan yang gaib menjadi nyata dan ada ruhnya tadi membutuhkan waktu 280 hari. Nah, dari sinilah orang-orang tua zaman dulu, orang-orang tua ahli hikmah mengambil sebuah contoh, mengambil sebuah kajian bagaimana agar suratul Fatihah yang kita baca tadi juga memiliki ruh dan menjadi nyata manfaatnya, menjadi nyata khasiatnya. Yaitu biasakan saudaraku membaca suratul Fatihah 280 kali. Kenapa 280 kali? Saya sudah ceritakan tadi kajiannya seperti itu. Jadi setiap malam saudaraku yang ingin ahli terapis, ahli pengobatan atau ahli dalam ilmu hikmah, biasakan setiap malam membaca suratul Fatihah 280 kali. Lalu
Setelah membaca selesai 280 kali, saudaraku minta kepada Allah, ya Allah berikanlah ruh kepada suratul Fatihah yang aku baca ini. Nah, seperti itu. Ya Allah berikanlah ruh suratul Fatihah yang aku baca ini agar nyata manfaatnya untuk semua makhluk ciptaanmu. Jadi setelah selesai membaca 280 kali, Anda berdoa seperti itu. Sampai kapan bacanya? Lebih bagus istiqomah. Jadi untuk awal pertama setiap malam selama 40 hari. Setelahnya Anda mungkin baca 2 hari sekali atau seminggu sekali. Yang penting untuk awalnya istiqomah dulu. Nah, insya Allah dengan cara atau ritual membaca kita suratul Fatihah seperti tadi, maka Al-Fatihah yang kita baca tadi memiliki ruh, sehingga jika kita butuhkan satu kali saja kita baca, mempunyai daya nyata yang sangat besar manfaatnya untuk kesembuhan, untuk pengobatan, untuk apapun, universal, untuk apapun, multifungsi ya saudaraku. Semoga kajian tadi bisa Anda pahami, dan ini mohon maaf untuk saudaraku yang lainnya bertanya dalilnya apa. Anda mengkaji diri Anda sendiri, Anda mengkaji asal mula Anda sendiri. Jadi mungkin jika ada yang bertentangan atau tidak sepaham, tidak perlu diperdebatkan. Anda skip saja video ini jika Anda anggap video ini bertentangan atau tidak sepaham dengan pemahaman Anda. Dan sebelumnya, saya Ki Diwantoro memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua makhluk hidup di semesta alam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.